Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran daring atau dalam jaringan bersama saya Diki Haryanto untuk mata kuliah Web Programming 1 pada pertemuan 2, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknik dan Informatika di UBSI. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang materi yaitu Hypertext Markup Language atau biasa disebut dengan HTML. HTML ini merupakan bahasa pemrograman dasar atau basic yang teman-teman harus pelajari ketika kalian ingin membuat sebuah website ya. Jadi selain HTML, nanti ada juga PHP, JavaScript, lalu ada juga CSS. Jadi HTML-nya adalah bahasa pemrograman yang paling basic atau yang paling dasar ketika kita akan membuat sebuah website. Tapi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang HTML, tidak perlu khawatir, ini bagian dari refreshing kalian ya tentang HTML, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu HTML. Maka di materi video ini akan saya sampaikan. Ini adalah bentuk struktur dasar dari HTML. Ada ini ya, tag HTML-nya pasti paling atas, lalu di bawahnya ada garis miring HTML. Ini adalah tag buka HTML dan ini adalah tag tutup HTML. Setiap tag harus ada dua, ada tag buka dan tag tutup. Kalau tag buka tanpa karakter apapun, jadi ketik atau tulis saja nama tagnya. Lalu kalau tag tutup harus pakai garis miring ya, sepertinya ini. Lalu ada tag head ya, lalu ada tag title ya, pasti ada tutup tagnya. Ini tutup tag title, ini tutup tag head. Nah, terus ada body, lalu ada tutup tag body. Oke ya. Nah, ini lebih detailnya ya. Kalau title ini untuk judul web, biasanya ada di atas nanti ya, di atas. Lalu untuk penulisan skripnya, penulisan skrip HTML-nya itu ada di antara tag body. Contohnya ini ya, halo apa kabar, lalu ada tag BR. Ya, tag BR ini adalah tag atau perintah untuk pindah baris atau enter ibaratnya ya. Jadi nanti yang tulisan mudah-mudahan kabarnya baik ini adanya di bawah atau baris kedua. Ya, khusus BR itu tidak perlu pakai tutup BR ya atau tutup tag BR. Jadi hanya cukup pakai tag BR saja. Nah, ini contohnya ya. Jadi di contoh yang ini di slide itu pakai Notepad ya, Notepad. Tapi saya tidak rekomendasikan teman-teman menggunakan Notepad untuk text editor. Di minggu lalu, di video pembelajaran minggu lalu saya sudah sarankan kalian untuk download dan install software yaitu Sublime Text untuk text editor. Kalian mengetikkan atau menuliskan script HTML, PHP maupun nanti JavaScript dan CSS. Oke ya, contohnya ini saya buka saja Sublime Text-nya. Nah, ini bentuk dari software Sublime Text ya. Untuk kenapa saya pilih Sublime Text ketimbang kita pakai Notepad seperti ini, karena di Sublime Text nanti kita bisa dibantu oleh si Sublime Text ketika kita menulis script program baik HTML, PHP, JavaScript maupun CSS. Ya, tapi syaratnya kita harus save dulu, save filenya dulu ya. Kalau kita tidak save filenya, dia tidak akan fungsi otomatiknya pada Sublime Text tidak akan bekerja. Ya, contohnya ini. Ketika kita ketik HTML, nah, biasa aja gitu ya. Karena apa? Karena belum di save filenya. Tapi ketika nanti kita save, oke, contohnya kita save dulu ya. Save-nya bisa Ctrl S ya, atau dari menu file pilih save.
lalu kita cari tempat penyimpanannya. Nah, disarankan menyimpannya di C, lalu di folder SAM, lalu di folder htdocs. Ya. Kemudian buat folder namanya web programming 1. Oke, lalu simpan di dalamnya. Namanya misalkan contoh 01.html. Ya, untuk HTML sebenarnya tidak harus disimpan di folder htdocs ya, di dalam folder SAM. Bisa di luar folder itu ya. Tapi nanti ketika kita buat file PHP yang sudah terintegrasi atau sudah terkoneksi dengan database, itu kita harus simpannya di sini, di SAM lalu di dalam htdocs. Oke ya. Nanti kita boleh bikin folder baru lagi, yang penting sudah di dalam htdocs. Tapi nggak apa-apa, kita untuk latihan supaya lebih terbiasa nanti, kita simpannya tetap di SAM, htdocs, lalu buat folder namanya web programming 1, kemudian simpan filenya di situ. Ya, nama filenya contoh 01.html, lalu saya klik save. Nah, nanti ini nama filenya. Ya. Nanti dia akan tersimpan di sini ya, di drive C, lalu SAM. Kemudian SAM-nya sudah terinstall semua, lalu ada di folder htdocs. Nah, di sini adalah tempat kalian menyimpan source code atau script dari bahasa pemrograman web yang kalian buat. Ya, tadi disimpan di folder web programming 1. Oke, kita mulai ketik untuk ini ya tadi ya, contohnya ya. Contohnya nih. Kita akan buat tampilan seperti ini ya. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik gitu ya. Kita pakai HTML. Nah, kalau misalkan kita sudah save, dia akan tampil nih semacam tooltip ya atau drop down. Kita tinggal enter saja, maka otomatis yang tadi saya sebutkan ya, fungsi otomatis dari sablon teksnya akan tampil ketika file itu sudah di save atau disimpan. Oke, kita ketik saja title-nya, tadi title-nya contoh 01 misalkan. Nah, kemudian penulisan script-nya itu ada di antara body. Ya, ada di antara body. Jadi script-nya nih ya, halo apa kabar? Lalu kita kasih BR ya. Break row atau pindah baris atau enter ya. Lalu mudah-mudahan kabar baik. Selesai. Kita tinggal Ctrl S sekali untuk save ya, saving update. Untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya ini aja, tinggal masuk ke folder tempat penyimpanan tadi, lalu tinggal double klik ini aja nih filenya. Itu otomatis akan kebuka web browser. Nah, ini tampilannya. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Ya. Ini title di sini nih tadi contoh 01. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan fungsi dari BR tadi ya? Kita save lagi sekali, lalu kita refresh, maka dia akan pindah ke atas karena tidak ada fungsi break row tadi ya atau enter. Oke, kita tambahin lagi BR-nya. Itu contoh pertama ya, contoh ke-1. Yang sangat simpel. Nah, kita bahas lagi yang selanjutnya tentang tag. Tag merupakan bagian struktur HTML yang dituliskan diapit oleh tanda ini ya, kurung siku ya, bukan kurung biasa atau kurung kurawat tapi kurung siku. Dan tag dituliskan berpasangan. Ya, maksudnya ada tag pembuka, ada tag penutup. Yang tadi saya jabarkan, tag penutup pasti diawali dengan garis miring. Ya. Tag terbagi menjadi beberapa fungsi. Ada yang berfungsi sebagai formatting, ada link, image, list, citation, dan lain sebagainya. Kemudian struktur tag. Nah, tag itu bisa diberi nilai. Ya, tag itu bisa diberi nilai. Contohnya ini. Nama tagnya apa, lalu spasi atributnya apa, lalu sama dengan nilai dari atribut yang diberikan. Contohnya, tag body, ini nama tagnya ya, spasi BG colornya adalah atributnya, atribut dari body ya. BG color itu singkatan dari background ya, background color. Sama dengan light blue ini adalah nilainya. Jadi nanti si body
Si body itu yang ini ya. Ini nih, kalau tidak kita definisikan BG color-nya, dia default-nya putih ya, white. Tapi kalau kita mau ubah, maka kita tambahkan BG color. Kalau tadi kan enggak ya, hanya body saja nih. Hanya body. Tapi kalau kita mau tambahkan BG color, ini seperti ini, tinggal kita tab, lalu masukin nilainya blue light misalkan. Seperti ini. Sorry, light blue. Light blue. Kita cek. Nah, berubah tampilannya. Oke ya, itu fungsi dari pemberian nilai pada sebuah atribut ya. Ini ya, ini tadi penjelasannya, body itu nama tag-nya, BG color itu atributnya, dan light blue itu adalah nilainya. Selanjutnya ini. Dari berbagai jenis tag tersebut dapat diringkas menjadi dua, tag yang ditulis antara head dan tag yang ditulis antara body. Kalau tag yang ditulis di antara head itu ada contohnya judul halaman. Nih ya, contohnya judul halaman. Judul halaman atau title. Ini tag yang ditulis di antara body, di antara head ya. Lalu ada juga untuk tag CSS, JavaScript, metadata, ini nanti kita belajar di setelah UTS ya. Itu nanti tag-tag tersebut nih, ketiga teks ini kita nulisnya di antara tag head. Oke ya, itu yang pertama. Lalu tag yang ditulis yang kedua adalah tag di antara body. Ini yang paling banyak, yang lebih banyak dari yang tadi. Contohnya ada tag untuk teks ya, ada H1, H itu adalah heading ya. H1, H2, H3 dan seterusnya. Ada P ini untuk paragraf, lalu ada pendukung teks seperti BR, HR, strong gitu ya. Untuk ada juga image dan lain sebagainya. Ini banyak sekali tag-tag yang bisa kita tuliskan di antara body nanti ya. Kita akan gunakan nih beberapa, nanti kita coba tag-nya. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita sudah pakai beberapa tag ya. Yang pasti yang pertama body, ya pasti ada. Lalu body ini kita kasih nama BG color. Ini adalah kode warna ya, kode warna. Kemudian teksnya itu kita kasih warna juga nih. Ya, kalau tidak kita definisikan atau deklarasikan maka teksnya adalah hitam. Tapi kalau kita mau definisikan teksnya itu berwarna apa, maka kita tulisnya di body. Ya, di body. Seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML, BR. Ya, BR-nya nggak usah pakai tanda garis miring seperti ini ya. Lalu masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Nah, P ini adalah fungsi dari paragraf. Ya. Oke, kita contohkan ya. Kita contohkan, saya buka lagi new file. Saya save dulu, namanya contoh 02. .html, jangan sampai lupa diketik .html-nya. Lalu buka kurung HTML otomatis, lalu nama title-nya adalah contoh 02. Nah, BG color-nya itu tadi adalah ini ya, 00 CCFF. Nanti kita lihat warnanya apa. Lalu ada teksnya juga, yaitu nomor ini ya, 00. Oke, lalu fungsi paragraf sudah. Nah, kita ketikin nih. Ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML. Lalu kita kasih fungsi BR. Enter. Masing-masing tag memiliki atribut sendiri, masing-masingnya 2 kali ya. Oke, cukup, BR-nya nggak usah lagi. Kemudian di bawahnya adalah, nah ini ada lagi nih, font color ini ya, numbernya 000000. Ini juga termasuk contoh penggunaan formatting tag. Nah, kita coba kita ketik, kita pakai font, lalu
color tadi nolnya 6 kali ya. Nah, sini. Ini juga termasuk contoh penggunaan formatting tag. Oke, kemudian dikasih BR. Oke, ini tutup font sudah ada, Nah, kemudian ada H1. H1 ini tadi adalah tag untuk heading ya. H1, lalu kasih marquee ya. Saya hapus dulu. Marquee width-nya sama dengan 50%. Lalu BG color, sama dengan 0,00099. Oke, tutup. Ini adalah, ini juga salah satu tag. Tutup RQ, tutup H1 ada, tutup body sudah, tutup HTML sudah. Nah, oke. Kita tinggal Ctrl S lagi, lalu kita buka ya. Ini contoh 2. Tampilannya bagaimana? Nah, ini tampilannya. Kita lihat di slide-nya benar gak tampilan sama gak? Sama ya. Sama ya. Oke. Pertama saya bahas dulu yang ini nih. BG color. Nah, BG color ini adalah background color untuk ini, warna ini. Ya, warna biru. Ya, biru terang ya. Kemudian teksnya ini ya, untuk penulisan teks ini adalah contoh bla 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 sampai sendiri. Nah, ini dia teksnya berarti berwarna merah. Kode ini adalah kode untuk warna merah. Tapi kalau kita nggak hafal, kita bisa menuliskan nama colornya langsung ya, misalkan red atau blue gitu ya. Lalu ada juga ini font color, ini default untuk hitam ya. Ini juga termasuk contoh penggunaan formatting text, ini untuk warna hitam. Karena kalau kita nggak pakai font color, maka nanti warnanya akan sama dengan yang atas, merah juga. Nah, ini karena kita sudah kasih font color lagi, deklarasi, ini warna hitam ya, maka dia akan tampilnya warna hitam. Lalu ini H1, heading 1, itu untuk penulisan ini, teksnya. Dia agak besar, ini ya, buktinya dia sangat besar, cukup besar ya. Heading 1. Kemudian ada marquee. Marquee ini adalah fungsi atau teks untuk teks berjalan ya, dari kanan ke kiri. Lalu ada garis panjangnya atau lebarnya, 50%, berarti setengah dari layar laptop. Kalau kita tambahin misalkan 80%, misalkan kita ganti, kita save, kita refresh, dia akan tambah lebarnya ya. Itu fungsi yang tadi ini width. Kita balik lagi. Lalu BG color-nya ini yang pagar 000099 ini adalah yang berwarna biru. Oke. Nah, itu adalah contoh kedua ya. Ini kita sudah menggunakan beberapa tag ya. Ada tag paragraf, ada tag font, ya, ada tag marquee itu ya. Itu adalah contoh 02. Oke. Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kita lanjut. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanya. Ini contohnya, ini hasilnya tadi ya. Ini hasilnya tadi sama seperti yang saya tampilkan. Kemudian, nah ini yang
contoh 03. Kita sekarang menggunakan tag table ya. Kita pembuatan tabel atau table di sebuah website ya. Di sini ada tag yang baru, ada tag table ya. Lalu ada tag tr dan tag th. Ada juga tag td. Nanti fungsinya apa atau bedanya apa kita lihat dulu nih ya. Kita ketik dulu. Kita file new. Kemudian kita simpan dulu. Yang namanya contoh 02.html. Sorry, 03 ya. .html. Oke, sekarang kita ketikkan dulu skripnya. Oke, skripnya sudah jadi seperti ini ya, sama seperti yang ada di slide ini ya. Ini satu baris, ini bukan kolom ya, tapi ini lanjutan. Yang ini lanjutan dari bawah sini. Jadi bentuknya seperti ini, agak panjang dia. Kurang lebih ada 31 line, 31 baris. Oke, dari tag HTML. Title-nya contoh 03, lalu ini ada heading 1, namanya tabel data siswa. Lalu table bordernya 1, ini tabel ketebalan garisnya. Lalu BG color-nya atau warna background tabelnya nanti pink. Ya. Lalu ada TR ini adalah table row ya, untuk membuat baris baru. Berarti kalau ada TR sini, berarti ini baris pertama ya. Lalu ini TR lagi, berarti ini baris kedua. Lalu ini ada TR lagi, berarti baris ketiga. Berarti ada 3 baris nanti hasilnya. Oke ya, kita lihat hasilnya nih. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Satu lagi belum saya masukkan nih. Firman, sorry lupa nih. Sebentar saya copy dulu. Firman NIM-nya Firman di Bogor. Oke, ginilah ya. Totalnya ada, kita ulang lagi ya, ini TR yang pertama, baris pertama, lalu ini TR yang kedua, baris kedua, ini TR yang ketiga, baris ketiga, dan ini TR yang keempat, baris keempat. Jadi ada 4 baris. Oke, kita lihat hasilnya nih, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ada 4 baris. Nah, di sini ada kolom juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Nah, untuk membuat kolom kita menggunakan yang namanya, ada 2 nih ya, ada TD ya untuk buat kolom, ada juga TH ya. Khusus TH ini adalah untuk kolom yang posisinya di baris pertama ya. Ini kan baris pertama nih, nah dia menggunakan TH. Tapi kalau baris kedua dan seterusnya itu pakainya TD ya, tabel kolom ya. Ini kolom pertama NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat, kolom keempat tempat, koma tanggal lahir, kolom kelima jurusan. Nah, ini isinya nih. Ini di baris pertama, ini baris kedua isinya nih. Kolom pertama ini 12/11/0001. Kemudian kolom kedua namanya Anita, kolom ketiga Cengkareng, ini alamatnya ya. Kolom keempat ini Jakarta 20 Agustus 1990, ini tempat tanggal lahir. Ini kolom keempatnya adalah kolom kelimanya adalah teknik informatika untuk jurusannya. Ya. Maka ketika kita save lalu kita jalankan, tampilnya seperti ini. Nah, boleh gak sih kalau yang ini kita pakai TD gitu ya? Boleh aja nih kita pakai TD. Ini tadi pakai TH ya. Ini tampilan TH-nya seperti ini. Ya, tabel header ya. Ini dia tulisannya sudah bold, lalu posisi ada di center, ada di tengah. Kalau kita pakai TD, maka nanti dia satu aja ya, satu kolom lah contohnya. Satu kolom, kita refresh. Nah, ini bedanya kayak gini. Dia ada di sebelah kiri, lalu teksnya tidak bold. Ya, jadi kita harus kasih atribut lagi untuk si teks ini jadi bold dan juga posisinya di center. Tapi kalau kita pakai tag TH, ya itu udah otomatis dia teksnya bold, lalu posisinya di center, di tengah.
seperti ini. Itu ya bedanya TD dengan TH. Sekali lagi kalau TH itu adanya posisinya pokoknya di baris pertama ya. Baris kedua dan selanjutnya untuk pembuatan kolom itu menggunakan perintah TD sebaiknya. Oke ya, itu pembuatan tabel pada bahasa pemrograman HTML. Simple ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita masuk ke cell padding dan cell spacing ya. Cell padding dan cell spacing. Cell padding dan cell spacing ini masih berkaitan atau berhubungan dengan pembuatan tabel ya. Kalau tadi kan kita nulis nih nggak pakai hanya pakai table border dan table bagi color ya. Untuk ketebalan dari si tabel ini ini tebalnya segini. Kalau kita ganti jadi 5, kita save, kita refresh, ini segini tebalnya ya. Nah, balikin lagi. Kalau yang sekarang kita menambahkan lagi atribut untuk cell padding dan cell spacing. Ya, ini table border 1, cell spacingnya 0, cell paddingnya 2, 0 juga. Jadi nanti ada 2 table nih dalam satu halaman. Table yang pertama cell spacing dan cell paddingnya 0. Sedangkan table yang kedua, ini table yang kedua nih, cell spacingnya 3, cell paddingnya 5. Oke. Bagaimana hasilnya kita lihat di scriptnya, kita ketik dulu. New, kita save dulu, namanya tadi adalah table cell.html. Oke, kita mulai ketikkan perintah sesuai di slide ya. Oke, ini adalah scriptnya ya, sama seperti di sini di slide. Ini lanjutan ya, yang kolom kedua ini lanjutan dari bawah sini ya. Kita lihat hasilnya, ini table cell, kita double klik. Nah, hasilnya ini ada dua tabel ya, 2 baris 3 kolom, sama yang kedua juga 2 baris dan 3 kolom ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, bedanya apa sih table 1 dengan table 2? Jelas kelihatan ya, karena table 1 tidak menggunakan spacing ya, cell paddingnya juga tidak digunakan atau 0. Tapi kalau kita nggak menggunakan, kalau kita tidak menggunakan, dia default sebenarnya ya. Defaultnya seperti ini. Seperti tadi kita buat table mana. Nah, seperti ini. Ya. Defaultnya 0 gitu. Jadi dia rapat. Spacingnya rapat dengan si garis yang ada di table. Ya, sama paddingnya juga. Bedanya nih, ya. Kalau cell spacing ini penentu jarak ya antara dinding table dengan karakter pertama pada isi dari table atau isi dari kolom ya. Kita mainkan nih, misalkan di sini kan 00, kita mainkan di sini cell paddingnya ini yang pertama 5 ya, ini 5. Nah, kita coba tambahkan misalkan 10 cell paddingnya ya. Cell padding nih, kita cek cell paddingnya berubah yang table kedua nih, kita refresh. Oh, bedanya seperti ini, itu cell padding. Kita balikin lagi misalkan ketiga, kita refresh nih seperti ini. Oke, kemudian yang cell spacing misalkan kita tambahin jadi 8 misalkan cell spacingnya. Yang berubahnya di mana sih? Nah, ini ya, dia ketebalan dari apa tuh namanya, garisnya ya, garis tabelnya. Jadi jaraknya itu semakin tebal, spacingnya semakin besar, maka dia juga akan semakin berhimpit dengan karakternya. Idealnya memang spacingnya 3, paddingnya 3. Seperti ini idealnya ya. Kalau ini tanpa spacing dan heading, tanpa spacing dan padding. Kalau ini dengan spacing dan padding yang nilainya 3 masing-masing. Nah, itu bedanya cell spacing dan cell padding ya. Ya, kalau kalian membuat table jangan sampai lupa nih menambahkan cell spacing dan cell padding ya, karena kalau enggak ya hasilnya gini ya, dempet-dempet dia ya, dempet-dempet sama ini dempet-dempet juga kan. Sorry. Oke, lanjut ya,
ke latihan yang berikutnya. Ini tadi ya, hasil dari file table cell.html. Nanti coba kalian ganti-ganti angka dari cell padding dan cell spacing ya. Lalu lihat apa perbedaannya. Tadi seperti yang saya demokan. Next. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah penggunaan call span dan row span. Call itu kolom, row itu baris ya. Span itu berarti dia menggabungkan kolom, dan ini menggabungkan baris, atau kalau di Excel namanya merge ya, merge. Di Word juga ada merge pada sebuah table ya. Bisa merge kolom, bisa merge baris. Kalau ini namanya disebut call span dan juga row span. Nah, ini adalah contoh penggunaan atribut call span dan row span ya. Di sini tabelnya ada satu ya. Lalu pakai table border 1. Lalu ini baris pertama. Oke, kita langsung saja buat di sublime-nya. Namanya tadi ada table span. Sorry. Kita save dulu namanya .html. Oke, udah ya. Kita buat. Oke, nah ini adalah skripnya ya, sama seperti yang ada di slide ya. Nah, ini ada baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi total ada 4 baris ya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Baris pertama ini normal. Ya, masing-masing ada 3 kolom. Baris 1, ini kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Ya, kalau kita lihat hasilnya ini seperti ini ya. Ini baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3 ya. Kita lihat seperti ini ya. Kemudian di baris kedua ya, baris kedua nih, kolomnya itu ada yang digabungkan. Tapi kolom kedua dan kolom ketiga digabungkan, di merge ya. Baris kedua kolom ke satu ini normal. Nah, untuk baris kedua, kolom kedua dan kolom ketiga itu ada perintah call span sama dengan 2. Artinya itu adalah 2 kolom yang digabungkan. 2 kolom yang di merge. Itu kolom 2 dan kolom 3. Ya. Jadi tidak ada lagi kolom penulisan atau pendeklarasikan TD lagi, karena dia sudah digabung 2 kolom. Hasilnya seperti ini. Nah, ini baris kedua kolom ke 1, dan ini baris kedua kolom kedua dan ketiga, dia digabungin. Ya, tidak ada sekat ya. Dia digabungin. Oke, itu baris kedua. Kemudian baris ketiga, ini baris ketiga, ada penggabungan baris. Ini ada row span sama dengan 2. Penggabungan baris untuk baris ketiga dan baris keempat pada kolom 1. Ya. Baris ketiga dan baris keempat pada kolom 1. Lalu kolom kedua normal, baris ketiga kolom kedua, kolom ketiga juga normal, baris ketiga. Baris ketiganya normal ya. Jadi ini barisnya yang di merge. Kalau yang tadi yang nomor 2 itu kolomnya yang di merge. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini baris ketiga sebenarnya yang ini nih. Baris ketiga ini ya, cuma dia digabung barisnya antara baris ketiga dan baris keempat. Ya. Jadi untuk baris ketiga dan baris keempat di kolom 1 dia nyatu. Ya. Kemudian di baris terakhir, baris keempat, dia nggak perlu lagi nulis row span lagi gitu ya. Cukup aja nih kolom kedua dan kolom ketiga. Ya. Kolom kedua dan kolom ketiga. Barisnya baris 4. Seperti itu. Itu adalah menggabungkan kolom dan menggabungkan row baris menggunakan call span dan juga row span. Nah, itu ya. Kemudian dapat dipahami. Nanti bisa kalian ketik skripnya, dan juga nanti terakhir ini contohnya hasilnya ya. Sama seperti yang saya tampilkan ini. Terakhir ada tugas untuk kalian.
buatlah script HTML untuk bentuk tampilan di bawah ini. Nah, ini sebuah tabel ya. Kalau kita lihat ini baris, kita tentuin dulu barisnya ada berapa. Ini barisnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Lalu kolomnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Berarti barisnya ada 4 tadi ya, dan kolomnya ada 3. Lalu ada penggunaan row span dan juga call span. Nah, dimana bisa kalian lihat di contoh yang ini tadi hasilnya. Ya, bisa kalian lihat dari sini. Nah, tugas ini silakan kalian buat, tapi nanti buatnya kalian rekam ya. Jadi kalian sambil ngetik, kalian rekam layar, ya boleh pakai software apapun, boleh pakai Zoom ataupun yang tidak online, ya Camtasia atau lain sebagainya, kalian rekam sambil ngetik, itu kalian simpan, kalian tampilkan di browser. Gitu ya. Nanti link untuk uploadnya saya sediakan di aplikasi MyBase. Oke, terima kasih untuk materi pertemuan 2 mata kuliah programming 1. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan latihan-latihannya nih. Ada kurang lebih ada 1, 2, 3, ini yang ini 3, 4, dan 5. Ini latihannya ya. Dan juga tugasnya ini. Ya, tugasnya tadi saya sampaikan bahwa di record ya, screen-nya di record, laptop kalian di record saat pengerjaan. Jadi tidak hanya di screenshot saja skripnya atau hasilnya di screenshot tidak, tapi saya maunya di record, direkam. Terima kasih, itu materi dari saya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.